Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Arta Bonsai Vio. Kali ini kita akan bedah produk cemara Sargenti atau yang sering kita sebut dengan cemara Sargenti jarum. Di hadapan kami ada beberapa tanaman. Untuk yang kecil pot biru itu masih bibit. Kemudian ada yang di dalam polybag berwarna hitam, ini juga kategorinya masih bibit. Dan yang keduanya di dalam pot keramik ada gaya casket. Masih satu keluarga dengan juniper, yaitu cemara yang warna daunnya hijau ke mudah-mudahan ya muda. Di sisi lain yang kurang terkena sinar matahari itu akan berwarna agak hijau pekat atau hijau agak gelap. Kemudian pada saat cemara Sargenti ini kurang sinar matahari, kadangkala di sela-selanya atau di bawah daunnya ini ada kering atau ganti daun. Jadi karena mencari sinar matahari, kemudian akan tumbuh, dan yang tua itu akan kering dan jatuh. Demikian juga pada saat kita lakukan pemangkasan, itu kadangkala juga akan terjadi kering ya, jadi agak kering-kering sedikit, tapi lama-kelamaan akan tumbuh dan akan kelihatan subur kembali seperti di hadapan kami. Untuk nama latinnya Juniperus sargenti atau Juniperus sinensis var. Sargentii. Untuk sementara yang kami ketahui ada dua macam, ada dua jenis untuk Sargenti ini. Ada yang vertikal dan ada horizontal. Kemudian ada satu lagi juga termasuk di keluarga Sargenti atau sering kita sebut dengan Sargenti pingpong. Cuman kalau Sargenti pingpong ini lebih cenderung bergerombol atau menggumpal gitu. Jadi agak bulat-bulat seperti bola pingpong. Ya. Jadi menurut kami untuk Sargenti yang di hadapan kami ini Sargenti yang vertikal, karena kalau dilihat dari bibitnya itu lebih cenderung ke atas ya, jadi vertikal. Dan ada juga Sargenti yang horizontal, itu lebih cenderung menyamping bisa ke kanan atau ke kiri, jadi tidak cenderung ke atas. Untuk ukuran di tempat kami tersedia bibit, jadi mulai dari yang kecil-kecil, kemudian small atau mame,
Untuk yang medium kadangkala kita okulasi ya. Jadi untuk cemara sargenti ini bisa diokulasi ke jenis cemara yang lain. Jadi ditempel ke cemara duri, ditempel ke cemara sinensis, ditempel ke cemara pua, atau cemara yang lainnya. Mungkin lebih idealnya itu ditempelkan ke cemara pua-pua dan cemara duri. Untuk karakter pohonnya, warna batangnya agak kemerah-merahan, kadangkala berkulit ya, berkulit. Kemudian kadangkala juga warna keabu-abuan karena pada saat kita nanam cemara sargenti ini, karena kita tidak fokus untuk merawat cuma satu pohon aja, kadangkala akan terhinggapi sama lumut. Jadi kadangkala itu warna batangnya ini keabu-abuan karena tertempel dengan lumut. Jadi itu bisa dibersihkan dengan menggunakan sikat yang halus, atau bisa ditambahkan dengan menggunakan sabun atau menggunakan sampo juga bisa. Untuk batangnya kadangkala juga bertekstur agak kasar, kadangkala muncul agak bintik-bintik. Jadi karakter pohon cemara sargenti ini juga akan kelihatan. Kadangkala juga pada saat kita potong, karena kambiumnya ini menutup kembali, ini akan terjadi semacam benjolan gitu. Kemudian berbatang lentur, jadi mudah untuk dilakukan pengawatan, dan rantingnya kadangkala juga lebih mudah untuk terlepas ya. Jadi agak hati-hati untuk proses pengawatannya. Ranting yang halus, jadi yang kecil-kecil. Karakter daunnya berwarna hijau tua, kadangkala juga agak muda, karena kalau posisinya tanaman ini sehat dengan menggunakan media yang benar, itu rajin untuk keluar tunas yang baru. Nah, pada saat keluar tunas yang baru ini, warna tunasnya ini agak hijau muda, berbentuk seperti jarum ketika umur masih muda, seperti sisik ketika dewasa. Nah, ini karakter dari cemara sargenti. Cara memperbanyak jenis tanaman ini seperti biasanya itu bisa diketek, demikian juga bisa dicangkok. Jadi bisa dipraktekkan langsung. Ada beberapa cara memperbanyak cemara sargenti ini. Cara menjangkoknya bagaimana, seperti biasanya juga bisa. Kemudian kita pecah batang, jadi dipecah kemudian kita ganjel menggunakan tusuk sate, kemudian kita potong, terus dibungkus pakai mos,
Kadangkala juga mudah untuk memperbanyak ini. Kurang lebih untuk cangkok itu sekitar 15-20 hari itu sudah bisa keluar akar. Jadi gampang atau mudah untuk memperbanyak cemara sargentii ini. Kemudian untuk kita setek, mungkin lebih idealnya kita menggunakan savana dan bisa dipotong menggunakan gunting, dan jangan lupa menggunakan gunting yang tajam, atau tidak menggunakan gunting, kita langsung cabutin aja rantingnya, istilahnya diwewel, cuman tidak menggunakan gunting tapi di wiwili atau dikupas pakai menggunakan tangan saja. Kemungkinan ini juga mudah untuk cara memperbanyak cemara sargentii ini. Kelebihan cemara sargentii ini sangat bandel. Dengan menggunakan media yang benar dan terbatas, ini akan bertahan cukup lama. Jadi tidak perlu ditanam di lahan, karena pengalaman yang kita dapat setelah kita memperbanyak cemara sargentii dan kita budidaya cemara sargentii itu di lahan, ini kadangkala malah terlalu lama untuk tumbuh besar. Tapi kita budidayanya di pot plastik dengan media yang terbatas, yang menurut kami pertumbuhannya ini malah cepat di lahan atau di tempat yang terbatas. Jadi justru kebalikannya di tempat kami itu untuk cemara sargentii ini, bila kita budidaya di lahan bebas, itu pertumbuhannya malah agak lama. Kebalikannya itu dibandingkan dengan tanaman yang lain, itu mungkin kalau ditanam di lahan itu untuk pembesarannya lebih cepat. Tapi kalau jenis tanaman yang ini menurut kami memang itu malah agak macet. Misalkan ditanam di lahan. Dan kelebihannya, warna daunnya tidak mudah berwarna kuning, jadi tetap kelihatan segar, kecuali pada saat kita lakukan pemangkasan. Kadangkala tiap ujungnya ini juga akan berwarna kecoklat-coklatan. Untuk kelemahan cemara sargentii ini, tidak toleran terhadap tanah basah. Karena kalau medianya ini sudah terlalu asam atau terlalu basah, resiko untuk cacing ini akan memakan serabutnya dan akan memperbesar resiko kematian pada tanaman ini. Jadi tidak toleran terhadap media yang basah. Pertumbuhannya sangat lambat sehingga membutuhkan kesabaran dan
ketelatenan. Jadi harus sabar dan harus telaten. Pada saat tanaman ini sudah keluar ranting yang baru yang sudah menjulang ke atas, itu idealnya segera dipangkasi. Segera dipangkas dan bisa dilakukan untuk memperbanyak, bisa disetek ya. Jadi ujung-ujungnya kalau cetek ya jangan terlalu mudah seperti biasanya, juga diharuskan yang rantingnya ini sudah warnanya ke coklat-coklatan atau kemerah-merahan. Jadi yang muda itu susah untuk tumbuh apabila kita lakukan stek ranting. Metode perawatan idealnya ditempatkan di bawah sinar matahari langsung atau penuh, dan bisa juga semi teduh. Jadi terkena sinar matahari pagi atau terkena sinar matahari pada sore hari. Tidak terlalu lembab dan sedang. Jadi idealnya untuk kelembabannya ini yang sedang-sedang. Untuk penyiraman dengan intensitas sedang, kalau di tempat kami bisa dilakukan 2 hari sekali. Dan yang terakhir, untuk cemara Sargenti ini idealnya menggunakan media yang poros, yang mana pada tanaman di depan kami itu ada beberapa jenis media yang kita pergunakan. Yang pertama di pot biru, karena ini dari hasil budidaya stek. Jadi savananya itu biasanya di sini savananya, sepertinya ini savananya juga sudah hancur savananya. Nah, ini masih menggunakan media pasir sungai atau katel, pasir sungai yang halus. Jadi agak menyimpan air karena ini masih bibit, dan ini bisa dilakukan untuk penggantian media dengan menggunakan sekam. Nah, dengan menggunakan sekam yang sudah difermentasi, jadi sudah agak mulai hancur, dan bisa juga menggunakan sekam yang masih baru. Tapi dengan menggunakan sekam yang baru lebih mudah untuk kering, jadi tidak mudah menyimpan air. Untuk itu butuh penyiraman yang ekstra, jadi harus sering disiram. Tapi kalau menggunakan yang sekam yang sudah agak hancur seperti ini, itu menyimpan air, jadi ringan. Nah, ini untuk proses pembesaran itu bisa dilakukan dengan menggunakan
sekam padi murni, cuma dengan catatan harus sering dilakukan untuk penyiraman. Nah, untuk yang terakhir, apabila tanaman sargenti ini sudah kita arahkan sesuai dengan selera, itu bisa menggunakan media yang lebih dominan dengan pasir malang dan pupuk organik. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.